Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas 2 sistem operasi, yaitu jenis-jenis apa aja yang ada di sistem operasi itu sendiri. Sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan dari kelompok kami ada Muhammad Gamal Al-Hakim dengan NIM 230 15 14 6. Yang kedua ada Mod Samimudin dengan NIM 230 15 15 0. Berikutnya ada jenis sistem operasi. Yang pertama ada Windows, yang kedua ada macOS, yang ketiga ada Linux, yang keempat ada Solaris, yang kelima ada Unix, yang keenam ada iOS, yang ketujuh ada Android. Berikut saya akan jelaskan secara definisi satu persatu. Yang pertama itu ada Windows. Dilansir dari WGU, sistem operasi komputer ini telah berdiri dan dikembangkan sejak tahun 1985. Windows merupakan salah satu sistem operasi komputer yang tergolong populer. Windows terus berupaya melakukan pembaruan demi meningkatkan pengalaman pengguna, upgrade software dan hardware, hingga lebih mudah diakses dan digunakan. Beberapa versi dan pembaruannya diantaranya Windows 95, Windows Vista, Windows 7, hingga seri terbarunya Windows 11 yang sudah rilis pada 5 Oktober tahun 2021. Banyaknya pengguna yang memilih menggunakan sistem operasi komputer ini karena sistemnya yang dianggap kompatibel dengan banyak jenis software. Selain itu, terdapat banyak program komputer yang berjalan baik dengan menggunakan Windows. Karena dikembangkan oleh Microsoft, sistem operasi komputer ini memiliki bahasa pemrograman C, C++, dan C++. Berikut adapun kelebihan dan kekurangan dari Windows sendiri. Yang pertama, kelebihannya yaitu tampilan antarmuka yang user friendly. Yang kedua, lebih mudah dalam proses instalasi. Yang ketiga, aplikasi OS Windows melimpah. Selanjutnya ada kekurangan dari Windows. Yang pertama, tidak open source seperti Linux. Yang kedua, berbayar dan lumayan mahal. Yang ketiga, mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah. Makanya Windows tersendiri sangat dibutuhkan antivirus. Yang ketiga, rentan terkena serangan virus. Oke, berikut selanjutnya penjelasan dari macOS akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Gamal Hakim. Dipersilakan. Yang kedua, macOS, sistem operasi komputer yang memiliki kepanjangan Macintosh Operating System. Ini merupakan sistem yang dibuat serta dikembangkan oleh Apple sejak 2001. Sistem ini hanya dapat bekerja pada perangkat khusus milik Apple. Sistem operasi komputer ini banyak disukai oleh pengguna karena memiliki kelebihan berupa kemudahan penggunaan, kecepatan pemrosesan yang dibilang cukup cepat, serta pihak macOS yang selalu melakukan pembaruan untuk meningkatkan user experience. Selain itu, terdapat keunggulan lainnya berupa jarang ditemukan adanya bug, serta sistem ini mampu membuat perangkat sulit untuk diretas. macOS memiliki bahasa pemrograman C++, Objective-C, serta Swift. Kemudian adapun kelebihan macOS dan kekurangannya. Yang pertama, yang kelebihan macOS itu lebih stabil. Yang kedua, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia. Yang ketiga, memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas. Yang keempat, aman dari virus. Terus kekurangan macOS itu yang pertama, harganya relatif mahal. Yang kedua, kurang optimal untuk gaming. Yang ketiga, tidak open source. Lalu yang ketiga ada Linux. Yang Linux ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Hamimudin. Padanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga ada Linux. Berbeda dengan dua sistem operasi komputer sebelumnya, ada Windows dan macOS. Linux ini merupakan keluarga sistem sumber terbuka yang mana sistem ini dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapapun atau oleh user. Mau didesain seperti apa ya tergantung dari user ya. Dan Linux tersedia dalam banyak versi open source yang berbeda serta dapat diunduh secara gratis. Jika kamu merupakan orang yang mengetahui cara menyesuaikan dan bekerja dengan sistem operasi, mungkin sistem ini pilihan yang ideal untuk kamu. Serta apabila pengkodean dan pekerjaan back-end semacam ini menarik untuk kamu dapat menggunakan sistem operasi komputer ini dan mulai memanipulasinya. Selain itu, sistem ini terkenal kebal akan virus, tapi untuk software tambahan masih rentan terhadap malware pada web server. Bahasa yang kerap digunakan dalam pengembangan Linux merupakan C dan assembly.
Dan berikut ada kelebihan dan kekurangan dari Linux ini sendiri. Kelebihan dari Linux yang pertama open source, yang kedua gratis, tidak ada biaya lisensi, yang ketiga perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Oke, kekurangannya yang pertama tidak dianjurkan bagi pengguna awam karena dalam mengoperasikannya sangat terbilang tidak friendly ya. Yang kedua ada aplikasi Linux terbatas. Yang ketiga ada cara install Linux terbilang susah karena banyak macam Linux, ada Debian, ada dan lain-lain. Itu kurang lebihnya. Selanjutnya ada Solaris yang mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Sugama Al-Hakim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang keempat ada Solaris. Solaris merupakan nama dari salah satu sistem operasi yang diluncurkan oleh Oracle. Sistem operasi Solaris adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Solaris merupakan sistem operasi yang bisa dijalankan pada perangkat keras dengan spesifikasi x64-bit, 86-bit, dan SPARC. Solaris menjadi salah satu sistem operasi yang bisa diakses dan diperoleh secara bebas. Dengan kata lain, Solaris merupakan sistem operasi yang bersifat open source. Dengan perjalanan yang panjang, Solaris pada masanya lebih dikenal dengan nama Oracle Solaris. Menjadi salah satu operasi open source adalah salah satu sistem operasi yang mudah digunakan oleh pengguna. Nama Oracle Solaris yang lebih dikenal oleh masyarakat bermula pada 2010. Pada tahun 2010, Oracle memutuskan untuk mengakuisisi Sun Microsystem. Setelah Oracle mengakuisisi Sun Microsystem, nama Solaris menjadi lebih terkenal karena banyaknya fitur dan berbagai spesifikasi yang dimiliki oleh Oracle Solaris. Adanya berbagai macam fitur menjadikan Oracle Solaris menjadi sistem operasi yang diakui secara spesifikasi. Spesifikasi standar yang ditetapkan oleh Single Unix Specification bisa dipenuhi oleh Oracle Solaris. Segala kode program yang dikembangkan untuk membentuk Oracle Solaris adalah kode program yang dikembangkan di bawah naungan lisensi CDDL. Lalu yang kelima ada Linux yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Hamimuddin. Oke, baik, terima kasih. Ada Unix. Unix adalah sistem operasi komputer multi-user dan multitasking yang paling kuat dan populer. Konsep dasar dari Unix berasal dari proyek Multics tahun 1969. Sistem Multics dimaksudkan sebagai sistem pembagian waktu yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer mainframe secara bersamaan. Ken Thompson, Dennis Ritchie, dan lainnya mengembangkan blok bangunan dasar Unix termasuk sistem file hierarkis, yaitu konsep proses dan penerjemahan baris perintah untuk PDP yang seri ke-7. Dari sana beberapa generasi Unix dikembangkan untuk berbagai mesin. Selanjutnya, tumbuhnya ketidakcocokan antara sistem ini menyebabkan terciptanya standar interoperabilitas seperti POSIX dan spesifikasi Unix tunggal. Program Unix dirancang berdasarkan beberapa filosofi inti yang mencakup persyaratan seperti tujuan tunggal, dapat dioperasikan, dan bekerja dengan antarmuka teks standar. Sistem Unix dibangun di sekitar kernel inti yang mengolah sistem dan proses lainnya. Subsistem kernel dapat mencakup manajemen proses, manajemen file, manajemen memori, manajemen jaringan, dan lain-lain. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem operasi Unix. Kelebihannya pertama terdapat portabilitas, yang kedua multi-user sebab ialah sistem dari operasi jaringan, yang ketiga multitasking, kita dapat mengerjakan serta menjalankan tugas bersamaan, yang keempat sulit terkena virus, yang kelima termasuk ke dalam sistem operasi gratis. Selanjutnya ada kekurangan sistem operasi Unix. Yang pertama tampilannya kurang menarik, yang kedua penyimpanan memori yang cukup besar, yang ketiga driver tidak banyak di Unix, yang keempat beberapa hardware sulit menyediakan driver untuk Unix sendiri, yang kelima cukup sulit serta membingungkan. Selanjutnya ada iOS yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Gamal Hakim. Dipersilakan. Yang keenam, iOS. Sistem operasi iOS atau iPhone Operating System memiliki definisi tersendiri. Secara umum, iOS merupakan sistem operasi yang berperan khusus untuk berbagai perangkat iPhone. iOS berasal dari perusahaan teknologi raksasa bernama Apple. Sampai sekarang Apple juga berhasil merilis gadget-gadget cerdas lainnya, misalnya iPad dan MacBook. Sedangkan sistem operasi memiliki definisi sebagai software yang berperan menghubungkan pengguna dengan perangkat keras. Dalam hal ini, sistem operasi mampu menafsirkan berbagai perintah aplikasi.
Tujuannya untuk memberi akses pada aplikasi sampai fitur-fitur yang ada di perangkat. Lantas, apa yang membuat iOS berbeda dengan sistem operasi Android? Pada dasarnya, Android adalah sistem operasi yang bersifat open source, sedangkan Apple justru mendesain iOS dengan karakteristik yang berbeda, yakni bersifat closed source atau tertutup. Oleh karena itu, Apple adalah satu-satunya perusahaan yang mengetahui source code tersebut. Artinya, iOS mampu menempatkan masing-masing aplikasi di tempat khusus dengan pelindung mandiri. Tujuannya agar pengguna memiliki sistem keamanan secara high level, seperti mencegah adanya potensi rusaknya aplikasi. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab desain semacam ini umumnya membuat perangkat menjadi aman dari berbagai serangan malware. Sistem operasi iOS ternyata rilis pada tahun 2007, yang mana hal ini muncul bersamaan dengan adanya iPhone 3G. Awalnya iOS populer dengan nama iPhone OS dan tidak memiliki toko aplikasi. Dengan demikian, iPhone hanya menggunakan berbagai aplikasi bawaan yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Apple terus memperbaharui sistem operasi iOS, tepatnya setahun setelahnya. Dalam hal ini, orang-orang dapat menemukan versi 2 dari iPhone OS yang kompatibel untuk iPhone 3G. Di dalamnya juga terdapat toko aplikasi App Store yang populer sampai sekarang. Alhasil, pengguna iPhone di dunia dapat menambah koleksi aplikasi di perangkat. Kemudian iPhone OS terus berevolusi. Pada tahun 2009, Apple kembali merilis iPhone OS 3 dan iPhone 3GS. Versi ini menawarkan dukungan in-app purchase atau pembayaran dalam aplikasi. Selain itu, pengguna juga dapat menemukan fitur copy and paste. Nah, setahun setelah itu, iPhone OS berubah nama menjadi iOS. Pada akhirnya, orang-orang dapat mengenal iOS 4 dengan fitur-fitur inovatif. Sampai sekarang, Apple terus mencoba untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan memperbarui sistem operasi tersebut, di mana orang-orang bahkan dapat menggunakan iOS 14 pada 16 September 2020. Berikut kelebihan dan kekurangan iOS. Yang kelebihannya pertama, jumlah aplikasi dan games terbanyak dibanding OS smartphone lain. Yang kedua, punya kontrol ketat terhadap kualitas aplikasi yang ada di App Store. Performa dan kualitas menjalankan aplikasi atau games lebih bagus dibanding smartphone dengan OS lainnya. Device lamanya pun bisa mendapat update OS walau secara hardware jauh tertinggal. Pelopor cloud computing, media penyimpanan data secara online, garansi device internasional, harga jual kembali lebih stabil. Dan kekurangan iOS, yang pertama, harga device-nya relatif mahal. Yang kedua, media konektivitas seperti Bluetooth dan Wi-Fi sharing terbatas hanya untuk sesama iOS saja. Tapi masih bisa diakali dengan cara membeli aplikasi pihak ketiga di App Store. Yang ketiga, ada aplikasi-aplikasi tertentu kebanyakan berbayar. Yang keempat, harus terhubung dengan iTunes jika ingin mengoneksikan ke PC. Yang kelima, tidak ada slot micro SD. Yang terakhir, baterai tidak bisa dilepas atau non-removable. Berikut Android, yang dimana Android akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Hamimuddin. Oke, baik. Android adalah sistem operasi iOS yang umum digunakan pada perangkat mobile seperti HP dan tablet. Yang kedua, sejarah Android sendiri dimulai pada tahun 2007. Saat itu OS ini secara resmi dikembangkan oleh Open Handset Alliance, yaitu konsorsium asosiasi yang terdiri dari 84 perusahaan. Beberapa diantaranya adalah perusahaan multinasional ternama seperti Google, Intel, Sony, dan Samsung. Selanjutnya, walau diperkenalkan pada 2007, tapi Android baru-baru benar-benar digunakan secara massal seiring dengan diluncurkannya HP Android pertama di tahun 2008, yaitu HTC Dream. Seperti sistem operasi pada umumnya, Android berfungsi untuk yang pertama, mengelola sumber daya perangkat seperti memori dan disk space. Yang kedua, mengeksekusi aplikasi dan software. Yang ketiga, menampilkan user interface. Yang keempat, sepanjang sejarahnya, Android pun sudah beberapa kali melakukan upgrade dan setiap upgrade memiliki penamaan versi yang berbeda-beda. Yuk kita lihat di bagian selanjutnya, ada versi apa aja dari Android. Sejak tahun 2009, Android dikembangkan dengan penamaan yang berasal dari makanan pencuci mulut. Setiap perubahan versi juga
ikuti urutan abjad mulai dari A, B, C, D, E, dan seterusnya. Yang pertama Astro 1.0 Alpha versi pertama Android dirilis 23 September tahun 2008. Yang kedua ada Bender 1.1 Beta versi Bender 1.1 yang dirilis 9 Februari 2009. Yang ketiga ada Cupcake 1.5 versi ketiga Android dirilis dari tahun 27 April tahun 2009. Yang keempat ada Donut 1.6 versi yang dirilis pada 15 September tahun 2009. Yang kelima ada Slayer 2.0 sampai 2.1 dirilis pada 26 Oktober tahun 2009. Selanjutnya yang keenam ada Froyo 2.2 Frozen Yogurt versi Android yang dirilis pada 20 Mei tahun 2010. Yang ketujuh Gingerbread 2.3 versi ini dirilis pada 6 Desember tahun 2010. Yang kedelapan Honeycomb 3.0 atau 3.1 versi Honeycomb diluncurkan pada 22 Februari tahun 2011. Yang kesembilan Ice Cream Sandwich 4.0 diluncurkan pada 19 Oktober tahun 2011. Yang ke-10 Jelly Bean 4.1 atau 4.2 atau 4.3 di tahun 2012. Yang ke-11 ada KitKat 4.4 versi KitKat diluncurkan 31 Oktober tahun 2013. Yang ke-12 ada Lollipop 5.0 versi Lollipop launching 12 November tahun 2014. Yang ketiga Marshmallow 6.0 versi Marshmallow muncul di 5 Oktober tahun 2015. Yang ke-14 ada Nougat 7.0 versi Nougat diluncurkan di tahun 2016. Yang ke-15 ada Oreo 8.0 dirilis pada 21 Agustus tahun 2017. Yang ke-16 ada Pay 9.0 Android versi 9 yang dinamai Pay diluncurkan pada 6 Agustus 2018. Yang ke-17 ada Android versi ke-10 ke-10. Selanjutnya kelebihan dari Android sendiri, yang pertama ada merupakan sistem operasi open source sehingga mudah dikembangkan oleh developer. Yang kedua mudah dikustomisasi dan dimodifikasi. Yang ketiga OS Android dapat dijalankan pada banyak pilihan spesifikasi hardware. Yang keempat dukungan aplikasi yang sangat banyak dan beragam. Yang kelima mudah dipahami sehingga dapat diperbaiki apabila mengalami kerusakan sistem. Yang keenam dapat diaplikasikan di banyak peralatan elektronik. Yang ketujuh dikembangkan oleh salah satu raksasa telekomunikasi dunia yaitu Google. Yang kedelapan merupakan salah satu sistem operasi yang cepat dan responsif. Selanjutnya adapun kekurangan dari Android ini sendiri, yang pertama memiliki proses kerja sistem yang cukup berat sehingga memakan RAM cukup banyak. Yang kedua, terkadang apabila disandingkan dengan spesifikasi hardware yang buruk menjadi kurang responsif. Yang ketiga, sistem operasi yang di-custom sering tidak stabil dan kurang optimal. Yang keempat, sistem operasi Android tampaknya menuntut pengguna untuk harus memiliki koneksi internet dalam keadaan aktif, seperti minimalnya perlu koneksi internet GPRS dan yang lain-lainnya. Yang kelima, memang terdapat banyak aplikasi Android yang dapat digunakan secara gratis, akan tetapi seringkali pada aplikasi yang digunakan akan muncul iklan. Yang keenam, baterai pada smartphone dengan sistem Android akan sangat boros dibandingkan OS lainnya. Selanjutnya, adapun referensi yang kami ambil dari beberapa sumber yang akan dijelaskan oleh Gamal Hakim. Yang pertama ada dari jasa Android, itu kelebihan dan kekurangan sistem operasi Android. Yang kedua dari Ekroot.com, yaitu sistem operasi komputer. Yang ketiga ada carisinyal.com, yaitu jenis-jenis sistem operasi komputer. Yang keempat ada nesabamedia.com, yaitu pengertian Solaris. Yang kelima ada pakguru.co.id, yaitu sistem operasi macOS. Lalu ada hot.liputan6.com, itu isinya macam-macam sistem operasi komputer beserta kelebihan dan kekurangannya. Lalu ada riyadinurfajar.blogspot.com tahun 2016, itu kelebihan dan kekurangan sistem operasi. Lalu ada bitlabs.id, itu Android, pengertian Android. Lalu ada yang terakhir ada salamadian.com,
pengertian Android. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang ada apa aja yang jenis-jenis dari sistem operasi itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.